Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepalamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu bagi kami. Kami masih boleh menikmati kebaikan Tuhan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh melewati sepanjang malam ini dalam peristirahatan Kami tetap sudah turun, sehingga hari ini, pagi yang indah ini, kembali Engkau beri kami kesempatan lagi untuk menerima berkat-Mu dalam ibadah kami. Sebab itu Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi untuk kami memuji menyembah Engkau, kami mohon Kau kuduskan kami dengan kuasa-Mu. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah terus hidup pada dalam hidup kami, sehingga layaklah kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pakai dan urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani. Apapun bentuk pelayanan yang Kau percayakan kepada kami hari ini, kami percayakan terus dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami mengerjakan itu dengan sepenuh hati kami, karena kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan lewat persembahan pelayanan kami kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa otoritas Allah, sehingga kami boleh melayani Engkau bukan oleh karena kuat gagah kami, tetapi oleh karena kuasa-Mu, oleh karena Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa-Mu membungkus kami, sehingga kami boleh bebas untuk memuji memuliakan Tuhan. Bahkan setiap sarana prasarana yang kami pakai untuk kami beribadah kepada Tuhan, kami percaya semua sudah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kami mau bersatu hati, kami mau tolak hancurkan kuasa iblis yang mau mengganggu kami. Dengan kuasa Allah yang ada dalam hidup kami, kami tolak juga dia dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya hanya kuasa, hanya nama Yesus yang ada di tempat ini, sehingga kami bebas untuk memuliakan Tuhan. Terlebih di saat kami menerima kebenaran firman-Mu, kami percaya itulah isi hati Allah dalam hidup kami. Bahkan itulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang di dalam perjalanan. Tentang mereka dengan kuasa-Mu tiba di tempat ini, sama-sama kami memuji memuliakan Tuhan. Yang juga mengikuti pada online Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pengurapan yang sama menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Serta kami buka tabiskan ibadah kami dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Hanya Dia Yesus yang luar biasa. Hanya Dia Allah yang layak untuk menerima setiap pujian penyembahan kita. Pada saat ini kita mau katakan, Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau menaikkan Tuhan ucapan syukur kami kepadamu, karena kebaikan-Mu yang luar biasa, karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan, karena karya-Mu yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan.
penyembahan kami. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Biar kuasa-Mu mengalir di tempat ini, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Ada haleluya? Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan katakan haleluya 3 kali dengan penuh semangat memuji, memuliakan Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia adalah Raja mulia kita dan kita akan naik.
kami. Engkau Allah yang selalu sanggup untuk memenuhi setiap janji-Mu bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Pengurapan-Mu juga turun bagi seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap firman yang datang kepada kami Tuhan benar-benar menjadi rema bagi kami, menghidupi setiap kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus ambil alih pekerjaan-Mu Tuhan. Sampaikan Tuhan, nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia-Nya. Kita boleh beribadah saat ini ya. Mari kita akan buka Alkitab kita, saudara, di dalam Mazmur 133. Pada jemaat Tuhan yang di bawah juga dan juga di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini ya, bergantian ayat 1, 2, dan 3. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan di rumah juga silakan duduk kembali. Ya, saudara, sebelum saya menjelaskan ini, saya memberitahu saudara bahwa kita akan menyelesaikan tentang topik kita, saudara, dalam hal mengutamakan Tuhan, saudara ya. Di mana saya sudah membahas beberapa poin, saudara, karena cuma ada 3 poin sebetulnya, saudara, tapi cukup lama membahasnya ya. Bagaimana kita mengutamakan Tuhan, ya, dan itu dalam 2 Tawarik 26 ya. Alkitab berkata, usia mengutamakan Tuhan, dia diberkati Tuhan. Usia mengutamakan Tuhan, namun dia juga adalah mengalami namanya ujian demi ujian. Tapi ujian telah mendorong dia untuk menikmati kemuliaan Tuhan selanjutnya. Dan juga mengutamakan Tuhan itu juga harus tetap tinggal di bawah otoritas rohani. Namun usia pada ujung hidupnya, dia tidak mau tinggal lagi di bawah otoritas rohani. Nah, sehingga saudara, kita membahas tentang ciri-ciri ya orang yang mulai keluar dari otoritas rohani, juga masih dalam konteks usia. Yang kita sudah bahas adalah ayat 16 dalam 2 Tawarik 26, itu dia jadi tinggi hati kata Alkitab, dan dia berubah setia. Ya, nah, oke, saudara, kita minggu lalu telah membahas, saudara, mengangkat dari anak yang sulung dan bungsu, saudara, tentang konteks ini ya, tentang berubah setia atau dia keluar dari otoritas, di mana anak yang bungsu itu, saudara, dia pergi meninggalkan komunitas otoritas rohani itu, dan ternyata dia mengalami keterpurukan di sana ya, sehingga dia kembali lagi ya, dia kembali lagi ada dalam sebuah otoritas rohani, sehingga dia hidup dalam keberkatan Tuhan. Lalu sempat saya berkata, saudara juga berpikir bagaimana kalau Tuhan akan berikan berkat bagi saudara, karena Tuhan itu mudah memberikan berkat bagi seseorang. Ya, kita melihat dari anak bungsu dan yang sulung ya, dia mudah sebetulnya memberikan berkat, tetapi tidak mudah bagi seseorang yang terima berkat mampu mengelolanya. Ya, mampu mengelolanya. Ya, karena saya memberi contoh lalu adalah seperti 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ya, itu kan karena itu uang, dan uang itu banyak sekali. Sama seperti yang katakan, saudara, pasti kalau saya bilang, saudara mau terima 10 miliar, pasti saudara mau semua. Nah, ada yang tidak mau. Oh iya Pak Pendeta, saya mau terima 10 miliar. Tapi kalau Tuhan berkata,
10 miliar ini harus hasilkan 10 miliar. Nah, saudara, karena dia berkata, karena kalau tidak, kamu akan dihukum, kan begitu. Jadi 10 miliar harus menghasilkan 10 miliar. Mungkin ada saudara berkata, Pak, saya bisa menghasilkan 10 miliar. Nah, jadi saudara pikirkan, gimana cara bisa menghasilkan 10 miliar, ya. Jadi, saudara mau terima berkat dari Tuhan, mau berapa miliar? Hah? Ada yang mau terima 10 miliar? Kalau saudara bilang, iya Pak, saya terima 10 miliar, saya mau. 1 tahun saudara bisa menghasilkan 10 miliar kan? Dari 10 miliar itu bisa ya? Karena kalau tidak akan dihukum soalnya. Nah, di sini maksud saya hanya melempar bagi saudara supaya saudara berpikir, ya ternyata tidak semudah itu minta berkat dari Tuhan. Karena bagi Tuhan tuh kita kan, Tuhan berikan saya Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan bilang, kamu sudah pikir belum? Sudah tahu belum cara menghasilkan dari kalau saya kasih itu? Dan ternyata didapati banyak juga orang yang masih hanya sampai berpikir, berikan saya berkat, berikan saya 10 miliar, tapi tidak mampu menghasilkan 10 miliar. Ya, jadi tugas bagi kita adalah berdoa bagaimana caranya Tuhan, kalau Tuhan kasih saya 10 miliar, gimana supaya menghasilkan 10 miliar? Saudara harus pikirkan itu. Ya, oke, itu kita bahas lalu ya. Di dalam kedua anak, yang satu anak bungsu, satu anak sulung. Dan anak sulung dia tetap tinggal dalam otoritas dan dia tidak kehilangan berkat. Dan yang bungsu kehilangan berkat, namun tidak terlambat, dia masih bisa datang lagi. Nah, sekarang adalah kita membahas, saudara, tentang sikap kita, saudara, menghadapi otoritas ya. Sikap menghadapi otoritas. Nah, mari kita akan melihat, saudara, kembali kita kepada ayat yang kita baca. Ya, kita baca. Sebelum saya masuk pada poin demi poin, saudara, karena ini ada mungkin 7 ya, saya menulis di sini. Yang saya mau katakan dulu adalah begini. Saya jelaskan dulu ayat ini. Ayat ini adalah kisah tentang di mana Daud, saudara, Daud dan ada anak-anaknya di sana, saudara. Ada anaknya Absalom. Karena ayat 1 coba lihat, dia itu bersiaran. Ayat 1. Ya, coba kita baca sama-sama ya. Jemaat Tuhan di bawah, di rumah baca ya. 1, 2, 3. Nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat paling atas saja sampai di titik. 1, 2, 3. Nyanyian siara Daud. Saudara pernah bersiara? Pernah ya, saya juga bersiara. Bersiara itu kepada siapa, saudara? Di mana tempatnya? Bersiara di? Ya, di kubur pastinya, bukan di hotel atau di mall ya. Di kubur, saudara. Ya, bersiara. Jadi, saudara, adalah ketika Daud bersiara, saudara, kepada siapa sekarang dia bersiara? Saudara, dia ini bersiara sebetulnya, saudara, adalah kepada anak-anaknya. Khususnya, saudara, di mana ada anaknya, saudara, memang salah satu anaknya sudah mati juga adalah Amnon. Dan di sana Amnon ini adalah orang yang dibunuh oleh anaknya juga Daud, namanya Absalom, saudara. Ya, Absalom ini, saudara, dia membunuh Amnon. Kenapa? Karena Amnon ini memang dia suka kepada Tamar, tetapi Tamar masih melarang dia, tetapi dia muncul saudara, keinginan besar sehingga dia tidur dengan Tamar, dan akhirnya Absalom sebagai kakaknya dari Tamar marah dan Absalom membunuh Amnon. Nah, selanjutnya, saudara, tidak sampai di sana Absalom itu, dan kita akan bahas adalah tentang Absalom, saudara. Di mana Absalom ini, saudara, setelah dia lari, saudara, ketika membunuh adiknya ini, saudara, Amnon ini, dia balik lagi dan Daud tetap menerima dia, dan singkat kata bahwa dia diangkat oleh Daud. Daud adalah raja, saudara, menjadi salah satu panglima perang tertinggi, saudara. Dan setelah itu dia mulai, saudara, membujuk orang Israel, saudara, dia membujuk orang Israel yang lainnya, saudara, supaya memihak kepada dia. Kenapa? Karena dia sudah berkeinginan, saudara, ketika dia itu sudah dipercayakan lagi oleh Daud, dan ternyata dia itu memang pintar, saudara, dan dia mulai banyak pengikutnya, saudara. Ya, lama kelamaan dia juga mulai, saudara, di mana
Absalom ini saudara, dia akhirnya mendirikan, saudara, singkat kata dia ingin mendirikan dulu, saudara, kerajaan sendiri. Jadi dia ingin mengkudeta juga bapaknya Daud. Jadi dia sudah tidak mau lagi dalam sebuah otoritas daripada bapaknya Daud. Nah, dapatlah dia orang-orang, saudara, ada salah satunya adalah Ahitofel. Ahitofel ini tadinya adalah orang penasihat dari Daud. Begitu. Tapi ketika mereka melihat, oh ini Absalom mulai terkenal ya. Padahal dia terkenal itu karena bapaknya memberikan dia tugas-tugas yang lumayan, begitu ya. Sehingga orang mulai terkenal, mulai kenal tentang Absalom. Nah, Ahitofel ini salah satu, wah kayaknya ini tanda-tandanya ini bapaknya Daud ini, bapaknya Absalom yaitu Raja Daud, sepertinya ingin memberikan kerajaan itu kepada Absalom. Sehingga Ahitofel begitu cepat untuk berbalik meninggalkan Daud, saudara. Dia juga keluar dari sebuah otoritas resmi. Dia datang kepada Absalom dan dia berkata kepada Absalom, kamu hebat, oh kamu pokoknya kamu pintar, kamu bisa menjadi raja sekarang. Akhirnya terbakarlah semangat daripada Absalom yang dia sudah punya keinginan kan. Nah, bersepakatlah mereka, saudara, bersepakatlah supaya apa? Supaya Absalom itu mendirikan kerajaan. Ya, dia dengar nasihat Ahitofel. Nah, kedengaran oleh Daud bahwa di mana Ahitofel telah berbalik dan mengikuti Absalom yang ingin mendirikan kerajaan, Daud hanya berkata, biarlah Tuhan yang akan menjamah mereka. Ya, karena Daud sangat paham, saudara. Karena Daud sangat paham. Daud pernah terkenal luar biasa. Dia membunuh Goliat dan Daud dikatakan adalah orang yang membunuh berlaksa-laksa. Ya, tetapi Saul hanya beribu-ribu. Dia sudah terkenal, tetapi saudara, beberapa kali Saul ingin membunuh Daud ya, tetapi Daud itu dia tetap tidak mau membunuh, dia tidak mau melawan Raja Saul pada waktu itu, karena dia tetap, sekalipun dia sudah terkenal, dia harus ada tetap di bawah otoritas Saul, karena Saul adalah pada waktu itu masih raja yang resmi. Nah, itu tentu dia juga ingin supaya Absalom, ya, sebagai manusia mungkin Daud juga ingin supaya Absalom itu ya akan menggantikan dia. Nah, tetapi Absalom begitu cepat, saudara, mendengar nasihat Ahitofel, saudara, mendengar nasihat Ahitofel supaya mendirikan kerajaan di Hebron. Nah, ini juga satu pelajaran bagi kita. Sebelum saya teruskan, saudara, ya, Tuhan tuh bisa angkat saudara. Ketika hati-hati saudara, entah di pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, di kantor saudara, dimanapun, entah dalam keluarga saudara, anak engkau bisa jadi lebih pintar, lebih hebat dari orang tua, karena satu waktu orang tua akan menurun juga, kan begitu, entah usianya, entah kekuatannya, semua begitu. Nah, tetapi saudara, adalah kita melihat di sini bahwa Absalom ketika dia mulai juga saudara terkenal, dia mulai keluar dari otoritas itu. Dia mendengar nasihat itu. Nah, saya bilang tadi hati-hati ya saudara, ketika ada nasihat, saudara harusnya peka. Ketika ada orang memberi nasihat, entah dalam pekerjaan saudara dimanapun, kamu sudah hebat, kamu sudah banyak tahu di sini, kamu sudah lebih hebat, bahkan bisa lebih pintar dari mungkin pemimpin perusahaan saudara. Saudara, ketika godaan-godaan seperti Ahitofel menggoda Absalom, saudara, Absalom terpengaruh untuk, ayo kita mendirikan kerajaan sendiri. Nah, supaya kita menyadari, sekalipun kita sudah pintar, kita hebat di mana kita berada, apa dalam keluarga, entah engkau sebagai anak, sebagai istri, entah engkau sebagai karyawan atau apapun, dalam gereja juga, dimanapun saudara, ketika engkau merasa, aduh saya kayaknya lebih hebat nih sekarang, kayaknya saya sudah hebat nih. Nah, terus ada orang mulai datang, kamu tuh bisa nih, kamu tuh bisa. Nah, sebaiknya saudara sebagai anak Tuhan, entah saudara di rumah, di pekerjaan atau dimanapun, mulai tangking dalam nama Yesus. Karena yang mengangkat itu Tuhan, bukan manusia. Amin, saudara ya. Mulai tangking, saudara. Ya, tangking dalam nama Yesus, pergi. Apalagi dalam rumah tangga. Kalau sebagai istri merasa, aduh, saya ini sudah lebih hebat kayak dari suami saya lebih pintar dari dia. Oh, saya lebih hebat. Saya mau katakan, cepat tangking itu. Karena itu pasti dari iblis. Ya, bersyukur kalau engkau punya kehebatan, tapi jangan coba-coba seperti seolah-olah saya sudah bisa, saya akan jadi pemimpin sana, saya aja yang ngatur di sini. Apalagi kalau dalam rumah tangga ya, dalam rumah tangga, istri-istri, udah saya aja yang ngatur, saya lebih pintar dari kamu sebagai suami, saya aja jadi ini di sini. Sekalipun kau tidak bilang kepala, engkau kepala rumah tangga, tapi dalam hatimu engkau sudah mulai mengendalikan otoritas itu. Nah, itu bahaya. Nah, kembali lagi ya, sehingga saudara,
Kita masih di sini ya, saudara. Bagaimana dalam dia katakan apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, Absalom ini, saudara, akhirnya dia mendirikan kerajaan di Hebron. Ya, bersama Ahitofel. Dan orang-orang yang ikut dia sudah ribuan sekali, banyak sekali. Daud hanya berkata, kita hanya berdoa saja. Orang-orang Daud sudah berkata begini, Daud, kita lebih kuat dari mereka. Kita bisa sekali serang, kalah mereka. Daud hanya bilang, jangan diserang. Dia tahu bahwa otoritas itu yang kasih itu Tuhan. Amin, saudara. Dan Daud menyadari, ya kalau Tuhan mau kasih sama dia, tapi dengan cara begini, dia percaya Tuhan akan bela Daud. Daud percaya. Dan akhirnya, saudara, ketika terjadi sebuah peperangan, memang pada akhirnya, saudara, dan apa yang terjadi? Saudara, apa yang terjadi adalah dikatakan begini ya. Saya kasih lihat. Ini tentu saya membawa saudara firman ini kepada saudara untuk melihat saudara bahwa ini sudah ada sebetulnya di minggu lalu tentang akibat orang tidak tinggal di bawah otoritas rohani ya. Nah, ini saya bawa lagi dan kita akan masuk pada sikap kita terhadap otoritas rohani. Coba kita lihat saudara ya, di dalam 2 Samuel 18 ayat 9, coba lihat ya. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbanting yang sangat, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbanting itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Ayat 10. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbanting. Itu mati, saudara ya. Nah, saudara boleh baca selanjutnya. Dan di sana dia itu memang mati. Saya akan jelaskan begini. Saudara, akhirnya saudara Absalom ini dia mati dengan sendirinya. Ketika dia melihat pasukan dari Daud, saudara, dia lari, saudara. Dia takut pada waktu itu. Dan akhirnya juga bukan orang-orang Daud yang membunuh dia, saudara, tetapi di mana dia itu ketika sudah mendirikan kerajaan sendiri di Hebron, akhirnya dia lari tergantung. Jadi ada pohon, saudara, ada pohon seperti bercabang, dia menunggangi Bagal seperti kuda, begitu cepat larinya dan dia nyangkut lehernya. Dia nyangkut lehernya dan di situ dia mati, ya, mati di sana. Nah, sampai di sana, saudara, makanya kita kembali kepada Mazmur 133. Kembali Daud berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, bagaimana ini saudara akan terjadi sebuah kerukunan? Saudara, apakah di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam gereja, saudara, kalau sebetulnya Daud bermaksud, kalau semua ikut berjalan sesuai dengan kerinduan Tuhan, ya, di mana posisimu engkau tetap tinggal dalam sebuah otoritas, di mana engkau ada, itu pasti rukun. Coba di dalam rumah tangga, anak-anak sudah mulai tidak di bawah otoritas, nah akan rukun, karena dia akan jadi pemberontak, kan begitu. Istri juga tidak mau, dia akan jadi pemberontak. Saudara, sebagai karyawan juga, semua akan seperti itu. Negara kita, coba rakyat sudah tidak mau tinggal di bawah otoritas, saudara, dia akan jadi pemberontak, semua begitu. Nah, sehingga Daud berkata, sebetulnya kalau engkau tinggal dalam sebuah otoritas, engkau memahami otoritas itu dan engkau tinggal di sana, engkau tahu bersikap, akan terjadi kerukunan. Nah, sehingga kalau ayat 3. Nah, kita lihat ya. Sebenarnya kalau rukun ya, maksudnya kalau kita itu tahu saja menempatkan diri dalam sebuah otoritas, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, kesanalah, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk berapa lama, saudara? Selama-lamanya, amin. Karena kita ini sebetulnya sedang diajar oleh Tuhan, saudara, supaya kita tinggal dalam otoritas. Kenapa, saudara? Karena ini selagi di bumi kita itu juga diberkati, tetapi lebih dari itu, memang tinggal di sorga, semua itu harus ada di bawah otoritas. Tahu menempatkan diri di bawah otoritas. Haleluya, saudara. Di sorga itu tidak ada saudara berani coba-coba bilang lagi, oh saya mau jadi seperti ini, saya mau jadi hebat seperti ini. Tidak ada lagi, saudara. Tuhan sudah taruh semua, sudah sesuai tempatnya. Jadi di sorga itu semua rapi, semua orang hidup di bawah otoritas. Makanya selama-lamanya. Ya, saudara mau diberkati Tuhan luar biasa.
ya, sampai selama-lamanya. Ya, ini kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk, saudara ya, pada poin-poin. Pertama begini, saudara. Sikap kita menghadapi otoritas. Coba saya minta 1 Tesalonika 5 ayat 12. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Perhatikan, saudara, sikap utama kita. Pertama, kita bicara tentang sebuah otoritas rohani. Saudara, apapun keadaannya, saudara, ini saya bilang dalam otoritas rohani, tetapi sebetulnya sikap yang sama itu terjadi dan harus dilakukan di mana, saudara, di sekuler kita, atau di negara kita, atau di rumah tangga kita, di tempat saudara kerja atau kuliah. Ini, saudara, sikap yang pertama adalah sikap menghormati terhadap otoritas itu. Amin, saudara. Sikap menghormati. Coba saya langsung ya kepada, ini kan saya penjelasan, tapi saya langsung pada pengaplikasian. Contoh begini, saudara. Tentu saudara di gereja sampai sekarang tetap menghormati, ya, hormati. Saya sebagai gembala sidang, kami suami istri sebagai gembala sidang yang Tuhan taruh otoritasnya. Sekarang saya begini, kita balik dulu satu-satu yang kita balik dulu. Di dalam rumah tangga kita, ya, kau sebagai istri, kau masih hormati nggak? Hormati suami itu otoritasnya loh. Suami pasti ada salah, tapi penghormatanmu masih apa tidak? Gitu loh. Karena ada otoritas, sekalipun dia ada salah, tapi otoritas itu tidak akan pindah kepada suami. Haleluya, saudara ya. Nah, kembali kita sebagai anak-anak. Baik, saudara. Turun lagi sebagai anak-anak. Ya. Masih nggak menghormati otoritas itu? Begitu. Karena engkau mungkin sudah kuliah sekarang, atau mungkin sudah mulai cari uang sendiri, kan begitu. Sudah mulai dapat sendiri. Masih nggak tetap menghormati otoritas yang ada pada orang tua? Ya. Haleluya, saudara. Nah, ini, saudara, Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita bersikap terhadap orang yang Tuhan taruh otoritas itu, saudara. Apakah dalam sebuah otoritas rohani, apakah dalam pekerjaan, apakah di dalam rumah tangga saudara, dalam tempat saudara kuliah, tempat saudara bekerja, saudara dan saya masih nggak menaruh sikap hormat terhadap yang punya otoritas. Atau dalam negara kita, saudara, ya. Tetapi ini tentu sebagai anak Tuhan, Tuhan mau apapun kondisinya, sikap kita harus menaruh hormat, amin, terhadap yang punya otoritas. Yang kedua, oke, satu ayat contoh lagi. 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18. Ini saya mau minta begini. Saya minta yang di bawah yang baca. Lantai bawah baca, biar kita yang dengar dari lantai atas. Rumah juga bisa, harus dengar. Di lantai bawah, coba baca 1 Petrus 2 ayat 18. 1, sudah dapat? 1, 2, 3. Nah, ayat terakhir kita baca bersama-sama, yang di rumah juga ikut bersama-sama dengan lantai bawah. Mulai dari tetapi 1, 2, 3. Tetapi juga kepada yang bengis. Lalu, saudara, tetap hormat. Sekalipun pemimpin yang ada punya otoritas itu dikatakan dia itu bengis. Untung aja mungkin saudara, kita kembali di sini, kita punya pemimpin negara itu ya tidak bengis, baik, amin, saudara. Jadi mungkin kita bersikap, oh dia baik, jadi saya bisa menghormati dia. Tapi kalau memang dia juga bengis, Alkitab tetap berkata sebagai orang percaya, tetap sikap kita harus hormat. Amin. Harus hormat. Aduh Pak, orang tua saya bengis Pak. Nggak bisa, saudara. Tetap harus sikap hormat. Anak-anak sekarang tidak seperti kami ini, zaman-zaman dulu hidupnya. Kalau kami dulu, apalagi saya dulu, kalau di kampung saudara, dididiknya kalau salah itu
Entah di sekolah, zaman dulu lah, kalau di sekolah pun dicambuk, wah. Ya, orang tua saya, ya begitu ya, om ya, di Manado kan, kita bilang pakai cambuk sapi, dengan rotan gitu, wah. Tadi sekolah, tadi rumah, sudah jadi terbiasa mereka. Tapi saya bilang itu bengis. Ya kita hanya bisa ampun. Saya berapa kali kabur saking sakitnya orang tua. Wah, pokoknya dia bilang pokoknya tidak akan mati. Sampai kata kalau berdarah, pokoknya kamu tidak akan mati. Begitu. Cambuk, bengis sebetulnya. Tetapi Alkitab berkata, sekalipun bengis, tetap otoritas ada sama dia. Anak-anak di GPD Kota Wisata di sini, anak-anak remaja, anak sekolah minggu, ya, hormati orang tua. Saya melihat tidak ada orang tua sekarang lagi pukul-pukul, tidak ada sekarang. Tapi biarlah anak-anak remaja, saudara, minimal itu kata-kata yang sudah menegur engkau dari orang tua, jangan membuat engkau tidak hormat sama orang tua. Harus hormat. Sekalipun kau berkata orang tua saya ada salah, tetap harus hormat. Itu kata Alkitab. Amin, saudara. Dimanapun ketika saudara menemukan pemimpin, kami pun sini sebagai gembala sidang, begitu. Wah, gembala ada kesalahan sih, dia ngomongnya begini. Saudara tetap harus hormat. Itu Alkitab bilang. Amin. Ya, oke ya saudara, itu yang kedua. Karena saya tidak panjang-panjang. Lanjut lagi, saudara. Poin berikut, sikap berikut, saudara. Jadi pertama adalah kita menghormati, sekalipun katanya yang punya otoritas itu bengis. Ada yang tahu bengis nggak, saudara? Ya, semua tahu bengis ya, saudara. Ya, kayak kejamnya luar biasa, ya. Tapi tetap hormat, ya. Berikut, saudara. Kita baca Matius 26 ayat 39. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara perhatikan, ini adalah kisah Yesus sebetulnya akan disalib, saudara, akan masuk dalam penyaliban. Apa yang kita lihat belajar daripada Yesus? Yesus itu harus selalu saudara pandang ya, saudara. Ada dalam Alkitab, saudara akan memandang dia posisi sebagai manusia. Ada ayat juga akan membawa dia pada posisi sebagai maha kuasa. Jadi saudara akan melihat dia sebagai posisi sebagai manusia ini ya, sebagai manusia. Di mana kita melihat bahwa dia berdoa seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Maksudnya begini, saudara. Yesus di sini, saudara, dia tetap menempatkan sebagai manusia di bawah otoritas. Sekalipun kadangkala, saudara, tidak sesuai dengan harapan dia. Kan begitu, saudara. Yang dia harapkan apa, saudara? Sekiranya apa? Mungkin biarlah apa? Cawan ini lalu dari padaku. Lalu enggak, saudara? Tidak. Tapi dia tetap di bawah otoritas. Kadang-kala kan kita begitu, saudara. Kadang-kala saudara punya harapan, saya punya harapan begini, tapi tidak terjadi. Begitu. Saudara sebagai istri, harapan yang saudara harapkan tapi tidak dikabulkan. Anak-anak, saudara mungkin mengharapkan sesuatu pada orang tua, tapi tidak dikabulkan. Tapi bukan berarti kalau langsung dia tidak kabulkan, saya tinggalkan saja otoritas ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi di sini poin kedua adalah sekalipun saudara tidak sesuai dengan harapan, yang kedua adalah tetap menempatkan diri sebagai orang yang mentaati. Haleluya, saudara. Jadi bukan berarti harapan saya sudah pernah menaruh harapan seperti Yesus begini, tapi ternyata tidak dikabulkan. Saya tidak mau disalib aja lah. Tidak begitu. Ya tetap dia pergi, tetap dia taati. Karena ini kan doa sebelum disalib. Nah demikian juga kita, saudara. Entah kita di gereja, entah saudara sebagai istri, sebagai anak, sebagai karyawan, dimanapun saudara. Kadang-kala orang yang punya otoritas itu, yang saudara merasa kamu tuh bisa lakukan itu terhadap saya, begitu ya. Tapi engkau, harapan saya ini kau tidak kabulkan, kau tidak nyatakan.
Terus berikut gimana? Enggak mau ah. Dia mau suruh apa saya enggak mau lagi ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Tetap taati saja. Amin saudara. Tetap taati. Kadang-kala begini saudara. Kadang-kala apa yang kita lihat itu baik, kadang-kala Tuhan singkirkan, itu kadang-kala menolong kita. Ada kalanya Amsal berkata, yang menurut kamu jalan itu ujungnya bagus, tapi sebetulnya menuju bisa-bisa kan? Otoritas itu Tuhan pakai hanya untuk mencegah engkau supaya jangan menuju kepada maut, kan begitu? Bisa, saudara. Makanya saudara, ketika ada sesuatu yang dari otoritas itu seolah-olah tidak memenuhi apa yang kau inginkan, rindukan, bukan berarti berikut jangan sudah tidak mau mentaati otoritas itu, tetap posisi taati saja. Haleluya, saudara. Nah, oke, selanjutnya begini ya, saudara. Kita harus tetap mentaati otoritas, sekalipun saudara tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi saudara, selama itu juga tidak mengajak engkau untuk berbuat dosa, begitu ya. Kita mentaati otoritas. Sama seperti saya kasih kisah tentang Yusuf dan Yusuf ini, maksud saya sampai di rumah Potifar saja ya. Saudara ingat cerita itu ya, rumah Potifar. Nah, Yusuf ini kan dijual menjadi budak di sana, tapi dia pintar, Tuhan pakai dia. Dan selanjutnya adalah istri dari, singkat kata, istri Potifar ini kan mau ajak dia untuk tidur dengan dia, begitu. Sementara Potifar lagi pergi kerja. Nah, Yusuf di rumah, istrinya goda dia supaya tidur dengan dia. Nah, tentu ini istri daripada Potifar punya otoritas, begitu ya. Harusnya Yusuf dia harus ikuti apa saja tuannya suruh, karena dia budak. Harus ikuti apa saja tuannya suruh. Nah, tapi ketika tuannya berkata supaya tidur dengan dia, dia tidak mau. Dia tidak mau. Nah, ini dia bilang ini dosa. Saya akan turuti semua. Saya akan mentaati apa katamu. Tapi kalau engkau ajak saya berdosa, saya tidak mau. Nah, gitu. Bisa paham ya, saudara? Bisa paham. Ya, selanjutnya lagi adalah ini. Yonatan juga, saudara. Yonatan itu begini. Ketika bapaknya itu namanya Saul, bapaknya namanya Saul. Jadi Yonatan ini sebagai anak dari Saul, di mana Yonatan tahu bahwa Saul akan membunuh Daud. Sehingga Saul berkata kepada Yonatan, "Kamu tolong ajak Daud ke sini, siapkan dia di meja makan di sini karena saya akan bunuh dia." Nah, ini Yonatan tahu, wah ini bapak saya ingin membunuh Daud nih. Ini bapaknya, saudara. Sehingga Yonatan berkata kepada Daud, saya akan kasih tahu kamu. Pokoknya kalau bapak saya masih hatinya seperti itu, ingin membunuh kamu, saya akan kasih tahu kode-kodenya. Ya, pokoknya banyak cara. Ada beberapa kali ingin dibunuh. Ya, ada Daud yang dia bilang, lihat anak panah, kalau saya panah jarak jauh, lihat anak budak saya akan kejar panah itu, semakin jauh itu tandanya bapak saya mau bunuh kamu. Kamu harus lari. Nah, singkat kata, saudara, bapaknya marah sama Yonatan. Kenapa kamu bikin saya seperti ini? Dia marah sekali. Ya, karena kenapa, saudara? Yonatan harusnya mentaati otoritas, karena otoritas itu ada pada Saul. Tetapi ketika Saul ingin mengajak Yonatan untuk berbuat dosa, Yonatan tidak. Bisa mengerti ya, saudara? Selanjutnya lagi ya, itu juga tentu berlaku kepada saudara, anak-anak kita, entah di sekolah, kita taati guru kita, dosen kita. Tapi ketika dosen suruh apa, kita ikutin. Tapi anak-anak yang masih sekolah ya, tapi ketika dosen sudah mau ajak berdosa, ya jangan, mesti tolak. Begitu. Oh, ini sudah salah, saya nggak mau ikut. Nah gitu. Entah dia kasih nilai lebih rendah atau apa, saudara, enggak apa-apa. Ya kan, saudara, enggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ya. Berikut lagi ya, saudara, kita sudah bahas tetap menghormati, sikap kita terhadap otoritas, tetap menghormati, tetap taat sekalipun tidak sesuai dengan harapan kita. Maksudnya begini, Sarah, saudara, ketika dalam hal ini, saudara, dia sebagai istri, ketika dia berkata kepada Abraham, saudara, dia menyebut Abraham itu, dia katakan bahwa Abraham itu tuannya, saudara, tuannya. Ya, dia sebagai istri, saudara, dalam hal ini adalah dia menghadapi otoritas, saudara. Dia menghadapi otoritas, sekalipun kalau kita lihat ya, suami istri itu cuma tinggal satu langkah lagi, saudara. Ya kan, saudara?
Cuma satu langkah dia sudah sama, sudah menguasai otoritas, saudara. Cuma satu langkah. Makanya istri ini nanti ya satu waktu saya lagi bahas di WSP, saudara. Salah satu kejatuhan Hawa, saudara, itu sebetulnya salah satunya di otoritas ini. Ya, karena dia cuma satu langkah kok, saudara. Dia kan siapa kepala rumah tangga, saudara? Suami kan. Wakilnya siapa, saudara? Ya istri. Jadi cuma beda satu aja. Cuma beda satu langkah. Nah, tapi bagaimana Sarah, bagaimana dia diberkati Tuhan, saudara, dia menempatkan diri. Selama kita lihat dia hidup dengan Abraham, saudara, dia tetap menempatkan diri sebagai bawahan. Itu sikap Sarah, saudara, terhadap otoritas. Terus menempatkan diri sebagai bawahan. Haleluya, saudara. Jadi entah saudara sebagai istri, sebagai jemaat, kita sebagai rakyat bernegara, pokoknya siapapun saudara terhadap otoritas, kita lihat saudara bahwa ini orang ini adalah orang yang di bawah otoritas. Saya di bawah otoritas dia, sana begitu ya. Nah, kita tentu saudara sebagai jemaat, saudara ada di bawah otoritas gereja ini, bukan di gereja lain ya, saudara di sini. Ketika saudara di negara ya, di negara ini bukan ada negara lain dan lain sebagainya. Saudara bekerja di mana saudara bekerja ya, saudara disitulah saudara ada di bawah otoritas itu. Tetapi di sini saudara, ketika saudara sadar di atas saudara ada otoritas, bawa terus diri kita ini menempatkan diri sebagai bawahan. Haleluya, saudara ya. Terus sebagai bawahan. Ya memang dia punya otoritas. Mau saudara sudah jadi lebih pintar, lebih hebat, mau apapun, tetap taruh di sana. Ingat saudara, karena yang mengangkat seseorang tetap hanya Tuhan. Ya, oke. Selanjutnya ya, Matius 20 ayat 28. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terlalu banyak ayat, saudara, tentu menjelaskan. Bahkan Tuhan berkata, siapa yang akan terbesar dalam kerajaan surga adalah kalau dia orang, siapa yang akan menjadi saudara, menjadi kepala, dia harus menjadi orang pelayan terlebih dahulu, kan begitu. Tetapi kita akan membahas di sini adalah begini, saudara, di mana seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Bagaimana Yesus sendirilah yang memberikan contoh kepada kita, saudara, di mana dia datang pun menempatkan diri. Dia menempatkan diri adalah dalam sikap melayani. Saudara begini, tentu bagi kita, saudara, ketika kita menyadari, oh ini otoritas saya, ya tempatkan diri saja. Bukan otoritas itu yang akan melayani. Kita bawahan, ya bawahanlah yang akan melayani yang punya otoritas. Amin, saudara. Ada presiden datang, ya saudara hormati presiden lah. Jangan berusaha presiden hormati kita. Ya tak boleh begitu. Saudara di kantor, saudara tahu itu atasan saudara, ya, jangan tunggu biar atasan hormati saya. Tidak boleh lah. Saudara harus bersikap terlebih dahulu. Anak saudara di sekolah, saudara di kampus, jangan sampai dosen saudara berkata, hormat, selamat pagi ya, selamat siang nah. Saudara harus merasa bersalah kalau seperti itu, karena tidak sesuai dengan firman Allah. Seharusnya sebagai anak Tuhan, dia harus mendahului bersikap melayani. Amin, saudara. Dia bersikap melayani. Nah, ini saudara begitu juga dalam keluarga. Saudara, dalam keluarga, saudara sebagai istri juga, saudara harus bersikap melayani. Harus ada, dan sampai kapan itu Pak Pendeta? Ya sampai Tuhan datang. Amin, saudara. Terus dia bersikap seperti itu. Nah, itu sikap-sikap kita, saudara, dalam menghadapi otoritasnya, saudara. Karena itu kuncinya bagaimana Daud menjelaskan tadi dalam Mazmur 133, kalau saja engkau tahu bersikap dalam otoritas, itu akan terjadi kerukunan, dan dengan sendirinya Tuhan akan perintahkan berkat ke sana. Amin, saudara. Tuhan yang perintahkan itu berkat. Poin berikut, Mazmur 105 ayat 105 ayat 15. Nah, ini salah sikap juga ya, saudara. Ini sikap yang kelima terhadap ketika kita melihat otoritas, saudara.
di mana dia berkata, jangan mengusik orang-orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini bicara orang-orang yang memang sudah dari Tuhan, saudara. Contoh, maksud saya adalah memang sudah dari Tuhan, Tuhan mengurapi atau Tuhan menaruh otoritas itu. Suami istri, ya, istri memang tidak boleh iri. Memang Tuhan yang taruh kepada suami. Amin, saudara. Kalau kenapa yang otoritas Tuhan taruh sama suami bukan sama saya? Itu sudah kehendak Tuhan. Saudara tidak bisa rubah itu Tuhan. Haleluya, saudara ya. Tidak bisa rubah. Lalu kenapa yang otoritas itu Tuhan taruh sama gembala bukan saya pada saya sebagai jemaat? Ya memang sudah dari Tuhan begitu. Jangan diprotes lagi. Nah, ketika kita menyadari bahwa oh ini dia punya otoritas, Alkitab berkata jangan mengusik, ya jangan mengusik dan jangan berbuat jahat terhadap orang yang Tuhan taruh otoritasnya. Ingat, otoritas ini bukan seperti saya sebagai gembala sidang, bukan saya punya. Yang punya otoritas adalah Tuhan. Tuhan menaruh sama saya. Begitu juga di keluarga, Tuhan menaruh otoritas itu pada suami. Begitu juga dalam keluarga, Tuhan menaruh otoritas itu kepada orang tua. Begitu. Ya. Nah, kita selesaikan ya. Sudah lewat 10 menit ya. Terakhir, Keluaran 16 ayat 7. Nah, saya tidak usah baca, ya munculkan saudara baca saja sendiri ya, dan saya menjelaskan. Yang ketujuh ini, saudara, jangan bersungut-sungut terhadap otoritas atau jangan ngedumel. Jangan bersungut-sungut. Dan ini banyak terjadi tanpa kita sadari, saudara, tanpa kita sadari. Entah di dalam gereja, saudara sebagai jemaat, saya tidak tahu saudara bisa bersungut-sungut terhadap kami sebagai gembala sidang. Begitu juga saudara di rumah, sebagai anak, tanpa orang tua tahu, saudara sebagai anak bersungut-sungut sama orang tua saudara. Saudara juga sebagai istri, tanpa suami tahu, saudara sudah bersungut-sungut terhadap dia. Begitu juga saudara sebagai karyawan, tanpa pimpinan saudara tahu, saudara sudah bersungut-sungut terhadap dia. Dan itu sebetulnya Alkitab mengarahkan kita, tidak boleh. Kenapa saudara? Karena yang memerintahkan berkat itu bukan orang yang punya otoritas. Tuhan yang menempatkan itu, Tuhan yang perintahkan katanya. Amin, saudara. Tuhan yang perintahkan kok. Pokoknya kalau saudara sudah hidup di otoritas, aduh Tuhan, kenapa pimpinan saya begini? Aduh Tuhan, tidak usah bersungut. Kalau saudara rasa berat, ceritakan saja sama Tuhan. Jangan bersungut. Amin, saudara. Jangan bersungut. Tuhan yang akan perintahkan berkat ke sana. Yang terakhir, saudara ya. Efesus 5 ayat 22. Ini bicara tentang suami istri di sini, tapi kita akan lihat salah satu sikap yang kita ambil. Mari kita baca 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini gereja dan mempelai Kristus sebetulnya ya, menggambarkan di sini. Tapi ini kita mengambil adalah begini. Tunduklah katanya begini ya. Tunduklah. Dalam arti kata begini sebenarnya. Memberikan diri untuk dikendalikan oleh otoritas itu. Jadi kita sendiri memberikan diri dikendalikan karena tunduklah, saudara. Kita sadar sendiri, saudara. Jadi ya, punya otoritas mau suruh apa, mau bilang apa, ya sudah saya memberikan itu. Jadi tidak melakukan perlawanan. Saya dikendalikan ya sudah. Saya disuruh kemana ya sudah. Jadi dia yang kendalikan. Haleluya, saudara. Jadi memang untuk melakukan sikap-sikap terhadap otoritas memang tidak mudah. Tapi ingat, saya mengatakan begini, saudara. Kenapa Tuhan mau ini terjadi pada kita? Karena memang hidup di sorga itu seperti itu. Tidak ada di antara kita tidak di bawah otoritas. Haleluya, saudara. Di sorga itu seperti itu. Semua harus tahu bersikap terhadap otoritas. Makanya di bumi ini Tuhan latih. Dan upahnya orang yang tahu bersikap terhadap otoritas. Mari balik kepada ayat pokok kita, Mazmur 133, dan kita akan tutup, saudara. Ayat 3. Ini tentu dampak daripada orang yang tahu bersikap terhadap otoritas. Kalau tahu, ya maksudnya kalau dia bersikap terhadap otoritas. Ayat bagian kedua saja, mulai dari sebab saja. Sebab. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat
kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya saudara. Mau Tuhan perintahkan berkat? Tahulah bersikap terhadap otoritas. Percayalah, Tuhanlah yang perintahkan berkat terhadap kita. Amin saudara. Tuhan yang perintahkan. Saudara juga dalam gereja ini, saudara tahu bersikap terhadap otoritas rohani di tempat ini. Saya tidak mampu memerintahkan berkat kepada saudara. Setiap hari saya bisa berdoa supaya Tuhan memberkati saudara. Tapi tanpa saya berdoa pun dalam berkat terhadap otoritas ini, kalau saudara tahu bersikap, Tuhan sendiri yang perintahkan itu. Amin. Berkat ke sana. Karena ketika seseorang tahu hidup di bawah otoritas, bersikap benar terhadap otoritas, sekali lagi, bukan saja engkau sedang mempraktekkan itu sekarang, tapi engkau sedang mempraktekkan kehidupan bagaimana hidup dalam kerajaan sorga. Wow, hidup dalam kerajaan sorga adalah orang-orang semua hidup yang bersikap benar terhadap otoritas itu. Haleluya. Jemaat di lantai bawah, haleluya. Jemaat di rumah juga kita semua sapa mereka. Kita bilang haleluya, haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ya, mohon maaf. Kali ini saya memang memaksakan untuk supaya selesai karena saya mesti siapkan tema yang lain lagi. Mari kita langsung berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur Engkau terangi hati kami dengan firman. Roh Kudus, pertama kami datang, ampunilah kami Tuhan. Ketika kebenaran firman-Mu datang kepada kami menyadari bahwa banyak kali juga kami melanggar dalam hal sikap kami terhadap otoritas, yang sikap salah terhadap otoritas. Kami mohon ampuni dalam rumah-Mu ini Tuhan. Ampuni kami supaya kami tahu bersikap terhadap otoritas yang Engkau taruh di atas kami. Apakah di dalam gereja, apakah dalam rumah tangga, apakah dalam tempat pendidikan, dalam pekerjaan. Tuhan ampuni, dan kami hanya berdoa, Tuhan, setiap orang yang telah Engkau berikan otoritas-Mu itu, berkatilah mereka ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, agar supaya kami terus dapat dibimbing oleh orang-orang yang Engkau taruh otoritas pada mereka. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan berkati, silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, saya percaya kita semua ini diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita terus berdoa supaya Tuhan singkapkan kebenarannya lebih dan lebih lagi, sehingga kita jemaat Tuhan semakin hari kita semakin mengerti dan mengenal isi hati Tuhan bagi kita dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih pada segenap lain yang bertugas, mulai dari Asyir, tim protokol yang ada, protokol kesehatan yang ada, multimedia, kemudian WLC, pemain musik, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang juga sudah melayani Tuhan melalui pujian penyembahan. Terima kasih. Saya percaya ketika kita melakukannya dengan penuh sukacita dan kesungguhan hati, semuanya akan menyenangkan hati Tuhan. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata.
Ibadah Raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah Raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Itu saja pengumumannya. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Kalau tidak ada, kita akan akhiri, sama-sama kita bagi berdiri, dan doa penutup dan doa berkat langsung akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Silakan. Mari kita berdoa. Haleluya. Ini kami Bapa di sorga datang kepadamu, bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh datang beribadah ke rumah-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, hal yang sama Engkau anugerahkan kepada kami sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat beraktivitas ya Tuhan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam hal apapun aktivitas kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang buat berhasil, Tuhan yang buat memberkatinya, sehingga kami juga boleh kembali pada hari Minggu yang akan datang, dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pergumulan demi pergumulan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, kami terus menaruh ke dalam tangan-Mu, karena di dalam Engkau Tuhan ada pertolongan, ada jawaban dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau memberkati juga ya Tuhan negara kami, Engkau juga yang memberkati pemimpin-pemimpin kami, Engkau juga memberkati para dokter-dokter kami yang sedang menghadapi masa pandemi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Ini adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Besar, Maha Kuasa. Engkau jugalah yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Hanya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.